그런 날이 Wanita ini namanya Mang Sena. Untuk kedepannya kita akan panggil dia Sena. Sena adalah seorang pengacara yang begitu handal. Bahkan dia terkenal mengambil kasus-kasus kelas kakap, di mana kasus tersebut pengacara lain enggan mengambilnya. Seperti hari ini, Sena lagi-lagi berhasil memenangkan sidang. Bahkan dia terus dihampiri wartawan dan bertanya kenapa Sena mau mengambil kasus ini. Tidak sampai di situ saja, banyak sekali warga yang membenci Sena karena membela orang-orang yang telah terbukti salah. Tapi sayangnya tentu itu hanya adalah opini publik saja. Singkat cerita, di kantor Sena, para atasan ingin merayakan keberhasilan Sena. Tapi berbeda dengan kejaksaan, mereka dimarahi habis-habisan karena terus kalah dengan persidangan melawan pengacara Sena. Singkat cerita, Sena saat ini sudah berada di kantor, teman-temannya ingin men-surprise tapi sayangnya Sena keburu datang. Sena dengan dinginnya langsung datang dan meminta salah satu asistennya untuk menggarap semua kasus yang ada. Pada saat itu, si atasan meminta agar Sena singgah dulu sebentar untuk makan-makan, tapi tentu saja Sena yang dingin segera pergi dan mengatakan bahwa dia sibuk. Tapi di sini di perjalanan kita menemui satu fakta, ternyata Sena adalah seorang fan girls yang menyukai salah satu idol K-pop yang bernama Gold Boys. 걷다 보면 조금씩 다가오는 불안한 주기 아무런 생각 없이 날 시작해볼까? Sena sangat ngefans dengan salah satu member yang bernama Doraik. Seperti fan girls pada umumnya, Sena langsung menge-like semua postingan Doraik, apalagi pada saat itu dia akan debut solo. Di tengah-tengah itu datang seorang pria yang bernama Chung Jae dan itu adalah sahabat dari Sena. Mereka langsung makan ayam dan juga minum-minum. Pada malam hari itu, Chung Jae mengungkapkan kenapa Sena sangat menyukai mengambil kasus di mana orang lain atau opini publik pasti tidak menyukainya. Sena hanya mengungkapkan bahwa dia butuh uang dan uang itu akan dia beli dengan perintilan, yaitu perintilan Doraik. Saat itu Sena juga memesan beberapa photocard. Dia begitu bahagia melihat foto Doraik di situ. Chung Jae juga sudah menjelaskan kepada Sena bahwa Doraik itu adalah manusia sama seperti kita. Dia buang air, dia kentut, dan lain-lain. Tapi tentu saja seorang fans yang sudah kegila-gilaan, Sena tidak mengindahkan itu dan menganggap bahwa Doraik adalah orang yang spesial. 다이아몬드가 그 존재만으로 사랑받듯 사랑이니까. 팬들이 Di ruang ganti, Doraik sangat marah terhadap manajernya. Dia juga membanting beberapa barang, bahkan ingin meninggalkan tempat itu dan membatalkan konser hanya karena alasan Doraik tidak ditempatkan di akhir acara. Saat itu Doraik juga marah karena bisa-bisanya dia dilibatkan dengan acara musik, sedangkan manajernya tahu dia tidak suka itu. Di sini si manajer meminta agar para staf keluar dan pada saat ini staf juga mulai agak jengkel dengan sifat Doraik yang begitu angkuh dan juga sombong. Pada saat itu manajer meminta maaf kepada Doraik dan memohon agar Doraik mau melanjutkan konser karena mereka sudah sejauh ini. Apalagi ini adalah konser perdana solo dari Doraik. Dan pada akhirnya Doraik pun mau dan memaklumi semua kesalahan itu. Kemudian bisa kita lihat di sisi lain saat ini Sena tengah ada persidangan. Dia merasa muak dan juga jengkel karena waktu sangat lambat bagi dirinya. Sedangkan Sena harus mengikuti konser. Pada saat itu Sena berpura-pura batuk dan meminta agar persidangan segera dipercepat. Dan untungnya para hakim memaklumi dan mereka pun menyelesaikan persidangan. Sesaat itu Sena langsung pergi ngibrit-ngibrit. Di tengah jalan dia bertabrakan dengan seorang pria dan tidak sengaja menumpahi kopinya. Sena hanya mengucapkan bahwa dia tidak apa-apa dan segera pergi ke toilet. Saat itu pria merasa aneh, seharusnya Sena minta maaf karena telah menumpahkan kopinya dan mengotori bajunya. Sena segera pergi ke toilet. Si pria menunggu Sena di luar toilet tapi dia tidak sadar bahwa Sena sudah pergi dari tadi karena Sena sudah berganti baju. Saat itu si pria juga mengatakan kepada salah satu cleaning service apakah ada seorang wanita di dalam sana, tapi si ibu bilang bahwa wanita tidak ada dan di dalam toilet kosong, gak ada orang sama sekali. 내가 이딴 일로 부르지 말래. 팬들 알면 난리 난다.
Doraik menerima telepon, bahkan menerima SMS yang itu adalah spam, dan tentu itu adalah dari Sasaeng yang saat itu marah kepada Doraik karena tidak mengangkat teleponnya, bahkan sudah mengganti PIN nomor rumahnya. Lalu saat ini Doraik mengadakan fansign, dia langsung menandatangani beberapa tanda tangan kepada para penggemar, sampai akhirnya Doraik melihat seorang wanita di ujung sana, lalu disadarkan dengan salah satu fans yang meminta agar segera ditandatangani. Tapi di sini keanehan mulai terjadi karena si fans bukanlah seorang fans biasa, melainkan seorang Sasaeng. Untuk kalian yang nggak tahu Sasaeng apa guys, yaitu fans yang sangat terobsesi terhadap idolnya, bahkan bisa dibilang mereka sudah penguntit kelas kakap. 도라익 사랑해. 네, 정리된 나와. Sena sempat bertabrakan dengan wanita yang Doraik lihat dari tadi. Kemudian saat ini Sena sudah memasuki mall dan dia begitu terkejut melihat fansign sudah bubar dan ternyata Sena telat. Sena hanya bisa terduduk dan dia hanya bisa menangis karena semua yang dia lakukan tentang Doraik pasti timingnya tidak tepat. Pada akhirnya Sena pun bangkit, kemudian dia hanya tersenyum melihat poster besar Doraik yang ada di ujung sana. 4시에 일어나 샵 들렸다가 근데 술을 뭐 그렇게 드세요? 몸 생각 안 해? 3살 동안 안 나오면 진짜 화낸다. Asli ngeri banget guys, tiba-tiba ada dua Sasaeng yang sudah berada di rumah Doraik dan akhirnya mereka pun diusir. Pada pagi harinya tiba-tiba Doraik disiram oleh salah satu atasan atau apalah ini guys, tapi tidak disebutkan jabatannya di sini. Di sini dia hanya bisa memarahi Doraik karena videonya semalam sudah tersebar, di mana Sasaeng memvideokan Doraik saat mengusir mereka. Bahkan Doraik juga mengatakan mereka adalah seperti serangga yang sangat menjijikan dan juga hama. Saat itu Doraik juga diperlihatkan bahwa peringkatnya di musik turun ke 10 dan saat ini Doraik hanya bisa menghela napas, ditambah tekanan dari si atasan yang begitu kuat meminta Doraik agar jangan pernah menunjukkan emosinya. Doraik pada saat itu juga sempat bertanya kapan dia akan menjadi dirinya sendiri, tapi si atasan dengan brengkesnya mengucapkan bahwa jika cepat kamu menyelesaikan ini, maka lebih cepat orang-orang tidak mencintaimu lagi. 나 한 번도 실패해본 적이 없는데. Sena begitu frustasi karena dia tidak mendapatkan tiket konser. Pada akhirnya Sena terpaksa membeli kepada calo tiket yang harganya itu berkali-kali lipat lebih mahal guys. Bahkan saat itu Sena hampir membayar 1 juta won. Pada akhirnya Sena pun cool untuk membeli tiket tersebut dan mereka akan bertemu di hari H di dekat stadion. Singkat cerita, kembali lagi kepada Doraik yang saat ini baru bangun tidur. Bisa kita lihat dia seperti orang lemas, tidak ada energi, lesu. Bahkan saat itu Doraik juga meminum 1 pil obat. 야 하죠. 그들이 원하는 대로. Saat di perjalanan, Doraik teringat apa kata psikolognya yang mengungkapkan bahwa Doraik harus bersifat seperti apa mau dari fansnya, yaitu Doraik harus tersenyum, tidak bisa menampakkan emosinya, ya seperti boneka lah guys. Dan pada saat ini kita mengetahui bagaimana sisi gelap dari idol. Singkat cerita, di hari H Sena sudah bertemu dengan calo dan benar saja Sena menipunya. Dia memberi uang palsu dan saat itu Sena langsung mengeluarkan kata-kata hukum dan si calo pun ketar-ketir karena akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini si calo pakaiannya persis seperti Doraik. Sena terus mencari keberadaan si calo. Di sisi lain Doraik juga ketar-ketir karena fansnya sudah mengetahui keberadaannya. Pada saat itu Sena melihat si calo dan dia langsung membuka tudungnya dan itu adalah 쫓아오지도 말고. 알겠어. apakah
teriak Sena, dan saat itu dia hanya bisa salting. Kalau Mimin di posisi Sena pasti bakal teriak juga sih ya kalau ketemu sama Min Yoongi. Oke guys, singkat cerita saat ini Doraik sudah pergi ke ruang ganti. Tapi sebelum dia masuk, dia mendengar percakapan member lain yang mengatakan bahwa seolah-olah mereka ini dimanfaatkan oleh Doraik. Doraik di sini mendengar semua itu dan mereka sempat cekcok. Salah satu member yang bernama Lee Jae sempat membahas masa lalu Doraik, yang mana dia mengatakan bahwa Doraik kenapa bisa sesukses ini. Dia menjual kisah sedihnya dengan mengatakan bahwa ibunya adalah single parents yang bekerja di bar. Mendengar hal itu, Doraik langsung murka dan mereka pun berkelahi satu sama lain. 사람들은 형 절대로 사랑 안 해. Satu member yang bernama Yobin terluka karena dia sempat terdorong di tengah-tengah perkelahian. Singkat waktu kita kembali lagi kepada Sena yang saat ini benar-benar salting tingkat akut. Dia terus membayangkan bagaimana detik-detik dia bertemu dengan Doraik. Kemudian saat itu, Sena mendapatkan pesan dari Like, yaitu fans girl lainnya. Di sini Like mengungkapkan bahwa saat ini Doraik diketahui telah berkelahi dengan member lain. Bahkan video dari rangkuman bagaimana Doraik ini tuh tidak suka dengan member Lee Jae ini tuh terungkap ke media sosial. Pada saat itu Like juga meragukan apakah Doraik yang dia kenal sebaik itu. Tapi Sena di sini dengan mantap mengatakan dia percaya 100% terhadap Doraik. 알았어. 그럼 가. 왜 술이야? 남자들끼리 간만에. Doraik kedatangan tamu, yaitu member lain yang bernama Wosong. Wosong saat itu mengetahui Doraik sempat menjenguk bagaimana keadaan Yongbin. Oleh karena itulah dia datang ke sini untuk menyegarkan pikiran dari Doraik. Saat itu mereka langsung duduk, bahkan Doraik juga sempat nostalgia bagaimana awal-awal mereka debut, di mana saat itu mereka lagi susah-susahnya. Bahkan Doraik juga sempat hampir keracunan susu busuk. Setelah cukup bernostalgia, Doraik mengungkapkan dia akan terus berada di Gold Boys karena itulah yang membuat namanya naik seperti sekarang. Saat itu Doraik juga berjanji dia tidak akan meninggalkan semua member, dan saat ini Doraik juga mengetahui bagaimana dirinya tidak bisa tanpa member. Singkat waktu, keesokan harinya Doraik terbangun dari tidurnya, kemudian dia mencari Wongsu, dan saat Doraik keluar dari kamarnya, yang terjadi Sena baru saja terbangun dari tidurnya. Dia juga mengatakan dia sempat memikirkan fantasi bodoh seperti apakah mungkin dia bertemu Doraik di meja di restoran atau bertemu di salah satu bioskop yang tengah kosong. Pada saat itu, seperti biasa, Sena bersiap-siap untuk pergi bekerja, tetapi Sena dikejutkan dengan notifikasi yang ada di handphonenya, dan saat dia membuka TV, Sena semakin syok karena Doraik sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dari Wosong karena dia meninggal di apartemennya Doraik. Bahkan hanya Doraik saja yang menjadi saksi mata di tempat itu. Sena segera pergi ke kantor kepolisian, dan di sini Sena tidak menyangka akan bertemu Doraik dalam kondisi sebagai pengacara dan juga tersangka kasus pembunuhan. 무언가 떠올라. Sena langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pengacara yang akan membela Doraik ke depannya. Saat Sena menjelaskan bukti yang ada di TKP, Doraik tiba-tiba berteriak dan meminta Sena agar berhenti. Doraik seolah tidak percaya bahwa Wosong telah meninggal dunia. Doraik mengungkapkan dia tidak membunuh Wosong, dia tidak mengingat kejadian malam itu. Tapi satu hal yang pasti, Doraik mengungkapkan ada sebuah sasaeng yang sudah membobol rumahnya. Oleh karena itulah, di sini Doraik mengungkapkan kemungkinan besar merekalah yang dendam kepada Doraik karena sempat mengata-ngatai yaitu mereka seekor serangga. Singkat cerita, setelah melihat Doraik ngamuk tantrum, di sini Sena langsung terdiam. Bahkan dia sempat bertanya-tanya apakah orang yang di depannya adalah Doraik asli yang dia kenal selama ini.
아 형사님. Di luar, Sena dimarahi sama pengacara Lee. Saat itu Lee mengungkapkan kenapa Sena tidak etik merebut kliennya. Mentang-mentang si Doraik ini adalah seorang selebriti, Sena tidak berhak mengambil seperti itu. Tapi pada saat ini Sena tidak menggubris perkataan Lee. Dia keluar dan Lee juga merasa aneh terhadap Sena yang seolah-olah cepat sekali menyerah, dan tentu itu bukanlah kepribadiannya. Singkat cerita, saat ini kita flashback di masa lalu. Saat itu Sena benar-benar dibully habis-habisan semasa dia duduk di bangku SMA. Sena diketahui saat itu adalah anak dari seorang kriminal, ayahnya adalah pebunbun. Bahkan satu hari Sena ingin mengakhiri hidupnya. Tapi untungnya saat itu ada seorang pria misterius yang menggagalkan aksi Sena dengan cara dia bermain gitar di samping Sena. Bahkan saat itu dia juga sempat memberi beberapa rekaman gitu dengan mengatakan bahwa ini adalah hasil dari rekamannya dia sendiri dan dia selalu mendengarkan saat dia bersedih. Oleh karena itulah Sena seolah-olah memiliki kekuatan baru. Dia pada akhirnya tidak lagi memikirkan untuk mengakhiri hidupnya, dan ternyata orang itu adalah Doraik. 내가 제일 힘들었을 때 만든 노래거든. 밀리지 않게 내가 꽃잎이 거친 살아보자. 너의 마음에 비가 올 때까지 하인조 밴드그룹 반짝반짝 빛나는 Singkat cerita, Sena saat ini sudah mengetahui bahwa Doraik sudah debut, tapi tentu saja di awal karir mereka tidak semudah itu. Mereka juga sempat menghibur orang-orang yang di desa, dan hanya Sena lah anak muda yang hadir. Sena juga menyemangati grup tersebut karena dari awal mereka sudah gugup. 내가 보여줄게 I just wanna be 네가 깨닫게 해줬으니. Kembali ke masa kini, saat ini Sena begitu frustasi. Dia tidak mengetahui sisi Doraik manakah yang harus dia percaya. Bahkan saat itu Doraik juga muncul di hadapan Sena dengan mengatakan Sena harus memutuskan dia mempercayai Doraik yaitu korban dari semua kekejaman ini, atau Doraik yaitu pembunuh yang berwajah dua. Singkat cerita, akhirnya Sena membuang semua perintilan Doraik seolah-olah dia akan melupakannya. Kembali lagi kepada Doraik yang saat ini diinterogasi oleh pihak kepolisian. Salah satu polisi sangat-sangat manipulatif. Dia terus memancing Doraik dengan mengatakan hal yang tidak-tidak sampai Doraik terpancing. Sampai di satu titik Doraik tidak sabar lagi karena si detektif terus menyudutkan dan bahkan berkata bahwa dialah pembunuh dari Wosong. Di sini Doraik langsung berdiri dan dia ngamuk, tapi dengan liciknya si detektif mengungkapkan dia akan melaporkan dan membuat bahwa Doraik menghalangi penyelidikan. Dan saat ini si pengacara Lee udah kicep, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya Sena mengetahui bahwa si pengacara Lee sudah mundur sebagai pengacara Doraik. Pengacara Lee mengungkapkan kemungkinan besar bahwa Doraiklah menjadi pelakunya. Oleh karena itulah dia mundur setelah mengetahui jaksa Kwaklah yang mengangani kasus tersebut. Karena diketahui keluarga jaksa Kwak ini guys udah berada saat presiden pertama. Mereka udah elit banget di kalangan jaksa, dan di sini tentunya mereka sangat ambisius dan tidak mudah mengalahkan mereka. Setelah mengetahui hal itu, Sena sangat frustasi. Bahkan saat ini Doraik juga tidak memiliki pengacara sama sekali, dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu sekali lagi dengan Doraik. Di kantor tentu saja para member sangat terpukul dengan kejadian ini, dan salah satu dari member yang sempat berkelahi dengan Doraik mengungkapkan bahwa dia percaya Doraiklah yang melakukan pembunuhan itu. Kemudian ternyata pria ini adalah CEO agensi dari Doraik. Saat itu dia menerima telepon dari salah satu wartawan yang sudah lama sekali mereka tidak berhubungan. Pada saat itu si wartawan mengungkapkan bahwa dia telah mengirimkan salah satu foto wanita dan dia sangat merasa agak janggal dengan kasus Doraik karena takut wanita ini terlibat seperti beberapa tahun yang lalu. Dan benar sekali guys, wanita yang dimaksud adalah si wanita yang sempat melihat Doraik di fansigns beberapa hari yang lalu.
Disinilah Sena sekarang. Saat itu dia ingin mengkonfirmasi satu hal terhadap Doraik. Dia bertanya, apakah kamu yang membunuh Hwasong? Tapi tentu dengan tegas, Doraik mengungkapkan dia tidak membunuh Hwasong sambil tantrum. Saat itu Sena langsung melihat dengan sangat-sangat detil bahwa Doraik kemungkinan besar bukanlah pelakunya. Kenapa guys? Karena si Sena adalah fans kan, fans berat lagi. Tentu dia sudah melihat beberapa iklan baik film dari Doraik dan Sena menganggap akting dari Doraik sangat buruk. Dan saat dia mengatakan bahwa dia tidak membunuh Hwasong, di sini Sena meyakinkan dirinya bahwa itu adalah kesungguhan dan Doraik kemungkinan besar tidak bersalah dan dia difitnah. Sena juga mengungkapkan dia akan menjadi pengacara Doraik dengan satu syarat dan dia memastikan Doraik akan tidak terlibat dalam masalah ini lagi. Di sini Doraik tantrum terhadap manajernya. Dia mengungkapkan bahwa si pengacara tadi adalah pengacara gila. Oleh karena itulah dia tidak mau Sena sebagai pengacaranya, entah apa syarat yang diajukan Sena. Tapi sayangnya si manajer mengungkapkan tidak ada pengacara lain selain dirinya. Bahkan saat ini manajer mengungkapkan sekarang Doraik akan dikeluarkan dari agensi dan mereka akan memutuskan kontrak secara legal. Mendengar hal itu tentu saja Doraik langsung lemas karena seseolah orang-orang meninggalkannya dan mempercayai bahwa dialah pembunuhnya. Di sini juga Doraik, di sini dia ditemani dengan pengacara umum. Si pengacara tentu saja langsung mengatakan Doraik sebaiknya mengaku walaupun itu bukan perbuatannya karena semua bukti sudah terarah kepada dirinya. Tentu saja Doraik menolak dan dia mengatakan dia akan mendapatkan pengacara dan tentu saja itu adalah Sena. Sena akhirnya ditelepon oleh Doraik dan mereka pun akan beraksi dan mencari bukti untuk membebaskan Doraik dari tuduhan ini. 뭐요? 가자. 어딜요? 통화는 안 했나 봐. 그래도 거기 경비들은 뭔가 알고 있을 단 한 사람이라도 억울한 사람이 생기면 저기 103동 4층. Sena langsung pergi ke villa mewah milik Doraik. Dia langsung membayangkan apa yang terjadi pada hari itu, di mana Wongsu datang sekitar jam 8-an, kemudian Ajuma langsung pergi dari rumah Doraik. Singkat cerita, di sini Sena juga melihat sekeliling dan benar guys, nggak ada tanda-tanda pembobolan dari luar dan bisa dibilang di sini kemungkinan besar ya Doraik lah pelakunya karena cuma mereka aja berdua pada malam hari itu. Lalu tidak lama dari situ, si jaksa Kwak datang dengan mengungkapkan tidak usah terlalu terburu-buru menangani kasus ini karena toh mereka juga sudah tahu Doraik lah pelakunya. Tapi tentu saja Sena menolak semua pernyataan dari Kwak karena mereka tidak sejalan. Dan saat Kwak berdiri, Sena melihat ada tanda lahir di lehernya dan itu mengingatkan Sena dengan seorang pembuli yang pernah membulinya sewaktu SMA. Dan ya guys, itu adalah Kwak. Kwak yang paling parah membuli Sena. Tetapi tentu saja seorang pembuli tidak pernah mengingat korbannya. 황변이 골디 측 자문인 거 몰라? 지금 엔터 맥날 미쳤어! 어휴. Bos langsung memarahi Sena dengan mengatakan kamu jangan mengambil kasus ini karena semua orang telah menyerah. Apalagi pengacara Kwak itu bukan orang yang sangat main-main. Dan pada saat ini Sena mengungkapkan dia akan mengalahkan Kwak apapun caranya karena dia percaya Doraik tidak bersalah dan dia tidak mau melihat orang difitnah kemudian dipenjara. Pada akhirnya si bos sudah mengetahui bagaimana sifat Sena, dia mengizinkan dan dia juga bertanya apakah Sena membutuhkan sesuatu. Sena dengan gamblang mengungkapkan dia tidak butuh apa-apa, tapi seperti biasa jangan pernah halangi jalannya. 그랬을 수도 있겠지만 Kemudian asisten Sena menyerahkan satu berkas yang itu adalah berkas penting tentunya. Di sini Sena mengungkapkan dari mana kamu mendapat ini. Si asisten mengatakan bahwa dia mencuri dari meja Pak Li. Saat itu asisten juga mengatakan dia ingin membantu Doraik karena dia adalah penggemarnya. Sena awalnya tidak mau mendengar hal itu karena takutnya terjadi apa-apa ke depannya. Tetapi di sini Sena mengungkapkan bahwa dia harus menandatangani surat kerahasiaan untuk membantu Doraik agar orang-orang tidak mengetahui bahwa si asisten adalah fansnya karena tentu saja itu bisa fatal guys dan bisa saja opini publik mengatakan mereka sengaja membebaskan Doraik karena adalah seorang fans. 팬이라고요. 팬 여러분 반갑습니다. 잠시 얘기 좀 나누실
Sena akhirnya berhasil menemukan Sasaeng yang membobol rumah Doraik beberapa waktu yang lalu. Mereka langsung berkata mereka tidak bersalah. Bahkan saat itu Doraik juga tidak melaporkan mereka ke kantor kepolisian. Di sini Sena mengungkapkan, bukan berarti Doraik tidak melaporkan kalian tidak bersalah. Saat itu Sena juga sempat memojokkan mereka berdua. Saat kedua wanita ini ingin menjelaskan apa yang terjadi, Sena tidak mau mendengar dan dia segera pergi. Melihat tingkah Sena itu, tentu saja mereka ketar-ketir dan pada akhirnya mereka akan jujur apa yang terjadi pada malam hari itu. Mereka mengatakan ada seseorang yang memberitahu mereka. Kemudian saat ini mereka juga melihat Sapam bertukar sip di antara jam 23.50 sampai 00. Singkat cerita mereka langsung memasuki gedung dan mereka masuk ke dalam villa saat ada orang keluar. Oleh karena itulah mereka bisa nyelinap gitu kan guys. Dan pada saat itu mereka menunggu di tangga sampai si Doraik keluar dari rumahnya. Mereka juga sempat mematikan sensor lampu dan dari kejauhan Doraik sudah pulang lalu mereka meneropong apa kata sandi pintu Doraik. Dan setelah itulah mereka dengan luasa bisa memasuki rumah Doraik. 근데요. 아주 전문적이시네요들. 그럼 그렇게 Dan tentu saja dua orang ini nggak ada merasa bersalahnya sama sekali. Mereka mengungkapkan melakukan hal itu karena sayang gitu kan sama Doraik. Mereka ingin melihat Doraik lebih dari dekat. Dan saat ini Sena langsung menasehati itu bukanlah rasa sayang, melainkan rasa obsesi. Dan itu bisa saja membahayakan nyawa orang lain. 도라익 씨는 반드시 무죄를 받을 거예요. 내가 만약에 내가 우정이 그런 거면 Di hari persidangan, Sena terus menguatkan Doraik. Dia ingin Doraik tetap tabah dan menegakkan kepalanya. Selama Sena menjadi pengacaranya, dia akan memastikan bahwa Doraik akan baik-baik saja. Singkat cerita, persidangan segera dimulai. Sena langsung membela Doraik dengan mengatakan bahwa jaksa ingin segera menyebloskan Doraik ke penjara karena tidak ada pihak ketiga di dalam rumah tersebut. Sekarang Sena sudah mendapatkan bukti. Beberapa waktu lalu ada dua Sasaeng yang sudah membobol rumah Doraik dan itu memungkinkan ada pihak ketiga yang masuk dengan cara sudah mengetahui kode sandi dari rumah Doraik. Bahkan senjata pembunuhan masih belum ditemukan. Di malam hari kejadian juga hujan turun dan itu bisa menjadi kenapa jejak dari pihak ketiga tidak muncul. Pada akhirnya di sini Sena terus memojokkan pihak jaksa. Mereka ketar-ketir dengan pernyataan dari Sena dan pada akhirnya Doraik pun dibebas bersyaratkan dan tidak jadi dimasukkan ke dalam penjara. Di sini jaksa kuak langsung menghampiri Sena dengan mengatakan, di hari pertama persidangan kamu sudah memukulku dengan sangat keras. Tapi Sena dengan enteng mengungkapkan itu bukanlah sebuah pukulan, melainkan hanya tinju kecil. 잼만 날리셨다? 네. 다음에 이따 나올 거예요. 감시 끝나 말은 가수 도라익 씨에 대한 구속 Dan ya guys, wanita yang sangat misterius ini juga mengikuti perkembangan dari kasus Doraik. Disinilah Doraik sekarang diantar oleh Sena karena saat ini dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Di tengah perjalanan, Doraik meminta agar berhenti sebentar. Dia begitu terpukul saat melihat fotonya dituliskan dengan kata pembunuh. Doraik hanya bisa terdiam, bahkan dia menangis dan seolah-olah dunianya telah hancur. Singkat cerita, Doraik sudah sampai di depan villanya, tapi dia tidak sanggup untuk masuk. Karena begitu stres, pada akhirnya Doraik memutuskan untuk pergi dari villa tersebut. Disinilah Doraik sekarang terluntang-lanting di jalanan. Di sini Doraik juga sempat memesan beberapa soju. Dia terduduk sambil melihat beberapa anak band yang tengah memainkan musik. 얼마 잘 치죠? 자. Keesokan pagi harinya, Doraik terbangun dalam kondisi masih sempoyongan dan dia begitu terkejut karena dia sekarang sudah berada di rumah Sena. 다시 만나서 반갑습니다.